Ya, saya bacakan identitas saksi ya. Pak Lius Sukarisma, ya, lahir di Cianjur 11 Oktober tahun 59, ya, alamat, ya, Jalan Keadilan Raya nomor 26 RT 9 RW 5 Glodok Taman Sari, agama Buddha, ya. Demikian pekerjaan wilayah swasta. Oke ya, sudah dicatat ya. Baik, saksi ya, sebelum memberikan keterangan kita ambil sumpah bersedia Pak ya. Bersedia. Bersedia. Hubungannya dengan terdakwa apa Pak? Pertemanan atau bagaimana? Saya jumpa beliau itu, kalau kenal ya kenal lah ya. Beliau kan pernah menjadi Menteri Pemuda. Saya ini mantan Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia sejak 86. Jadi tahu siapa-siapa Menpora. Jadi saya kenal beliau karena beliau mantan Menpora. Ketemu baru satu kali di acara TV One. Baru satu kali. Saksi hadir untuk mewakili atau hadir secara pribadi? Saya, iya. Ya. Baik, Bapak letakkan aja apanya? Mic-nya. Boleh sembahyang. Simbol aja ya, sikap sembahyang ya. Iya. Iya. Itu ya. Sebentar saya baca doa dulu Pak ya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke ya, secara awal kami pandu sesuai dengan ketentuan dari masing-masing saksi sesuai dengan agamanya ya. Secara ritual sudah bersembahyang ya. Ikuti ya, sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Sang Hyang Adi Buddha. Demi Sang Hyang Adi Buddha. Saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk Pak. Baik, ya, pegang mic-nya. Nanti kita akan tanya jawab. Tentunya saksi ya, saksi akan menerangkan hal-hal yang dilihat, dialami ya, dan didengar sendiri ya. Dan ketika nanti terjadi tanya jawab ya, ada hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin katakanlah tanda kutip menjengkelkan, tetap saja ya sabar ya, karena persidangan ini dinamikanya berdasarkan pengalaman ya, agak jelimet ya. Jadi semua ini kita adalah untuk mencari kebenaran materi ya, jadi tidak usah terpancing. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pengulangan ya, Bapak atau saksi boleh untuk tidak menjawab, biar jangan capek. Karena nanti bisa aja berulang-ulang. Kalau sudah jawab aja, tadi sudah ditanyakan, saya tidak menjawab. Siap.
berdakwah di TV One. Bisa nggak ceritakan lagi apa yang di TV One, apa di kantor TV One atau apa gitu? Saya diundang acara di TV One, Mimbar Demokrasi. Jadi salah satu narasumbernya Roy Suryo, ada juga siapa tuh yang dipukulin dosen UI? Ade Armando. Ada Roy Suryo. Di situ saya pertama kali jumpa, kita membahas masalah-masalah tentang agama, kerukunan, dan kebangsaan. Itu pertama kali saya jumpa. Nah, setelah itu saya dengar beritanya rame di medsos tentang ada orang yang menghina agama Buddha. Karena saya memang lahir dari orang tua beragama Buddha, jadi saya menjadi aktivis di Buddha itu umur 27 tahun, jadi Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia. Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia itu organisasi Buddha yang menghimpun semua majelis-majelis agama Buddha. Jadi dulu tahun 86 itu ada 7 majelis agama Buddha. Semua para pemudanya itu kumpul, waktu itu menporanya masih Pak Gafur. Kita bikin organisasi namanya Generasi Muda Buddhis Indonesia. Kenapa organisasi Generasi Muda Buddhis Indonesia ini lahir? Sebelum 86 itu umat Buddha nggak punya organisasi tingkat nasional. Baru tahun 86 bulan Februari, 14 Februari dilahirkan, baru organisasi ini duduk di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Waktu itu ketua umumnya Abdullah Puteh. Disitulah kita umat Buddha pertama kali bisa berkenalan dengan teman-teman HMI, PMII, PMKRI, GMKI, Pemuda Kabah, Pemuda Demokrat. Jadi ada 39 ormas pemuda. Disitulah saya terkejut kala melihat kok Roy Suryo yang mantan menteri dilaporkan oleh sekelompok anak muda beragama Buddha tentang penistaan. Bahkan pada minta, waktu melapor aja udah minta ditahan. Ini yang menyebabkan saya secara pribadi ini yang banyak berkecimpung dengan teman-teman aktivis dan teman-teman dari pemuda beragama lain ini aneh. Nggak ada dalam sejarah agama Buddha tuh ada orang yang mau melaporkan seseorang yang merugikan umat Buddha. Nggak pernah ada. Apalagi saya lihat, loh, ini cuma karena dituduh merubah patung Buddha, gambar patung Buddha dengan muka yang mirip Presiden Jokowi. Saya terus dalemin, bahkan saya tahu akhirnya bukan terdakwa yang merubah, tapi ada orang yang merubah. Kemudian Pak Roy Suryo terdakwa ini kasih captionnya tentang kenaikan harga naik ke Candi Borobudur. Saya betul-betul sebagai aktivis waktu itu juga terkejut. Kok pemerintah mau naikkan sampai 850.000? Saya lihat nggak ada umat Buddha satu pun yang protes. Sampai biku senior Mahatera Bante Panyawaro bikin statement dan video minta kepada pemerintah, umat Buddha nggak semuanya orang punya duit. Umat-umat yang mungkin ada di desa-desa sekitar Borobudur itu, kalau harga 850.000 mungkin seumur hidup dia nggak akan pernah bisa naik ke Mandala di Candi Borobudur. Disitulah saya terharu. Waduh, kok mesti Bante yang turun tangan bikin statement.
Kemudian ada anak-anak muda yang bikin laporan malah ingin Roy Suryo ditahan. Saya bingung betul-betul. Orang Roy Suryo yang justru minta supaya diturunin, memperjuangkan supaya harga itu turun, kok malah ada orang yang laporin Roy Suryo untuk supaya ditahan. Dari segi agama Buddha itu betul-betul itu menyakitkan hati. Saya sebetulnya juga ya sedih banget. Waktu itu yang mulia, saya ikut ke Polda, ikut menjadi saksi atas laporan Roy Suryo. Beliau sudah minta maaf di televisi. Saya lihat di televisi, minta maaf sampai 2 kali. Disitulah pertama saya ketemu Roy Suryo untuk kedua kalinya. Saya mau jadi saksi atas laporan Roy Suryo untuk menindak 3 akun pertama yang merubah stupa Buddha itu, dirubah mukanya jadi muka yang mirip Presiden Jokowi. Saya minta jadi saksi dan saya di BAP yang mulia di Polda. Di BAP sebagai saksi, saya bilang, Pak Polisi, saya minta Bapak cari ini 3 akun ini, alamatnya jelas, namanya jelas, periksa. Tapi saya minta jangan dipidanakan, nasihati dia, janganlah roba-roba. Walaupun sebetulnya kita bangga yang mulia, karena Presiden Jokowi kan orang nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau beliau mukanya ditaruh di patung Buddha, itu saya jadi teringat pematung di Muntilan itu bukan robah digambar, dia pahat betul-betul patung dari batu, mukanya Presiden Abdurrahman Wahid. Nggak ada satu orang Buddha pun yang marah, semua senang. Waduh, Lius, kalau Gus Dur mau sih itu udah kayak dewa tuh. Bahkan sampai sekarang mungkin ada di wihara-wihara itu patung Gus Dur yang dipuja, udah kayak dewa Kuankong. Dua bulan lalu saya kongko-kongko di Krukut, ada orang Chinese Buddha, Lius, ini luar biasa presiden kita nih, Joko Widodo. Saya kalau beliau meninggal, saya mau bikin patungnya tuh, saya mau sembayangin. Saya bilang jangan, lu nggak boleh, belum tentu kan beliau mau. Kalau Gus Dur sih, saya kenal beliau nggak masalah, lu mau bikin patung. Bahkan pernah ada ketua harian umat Buddha almarhum Agi Cece itu bikin sembayangan, kasih gelar Gus Dur, gelar dewa, bikin upacara sembayang. Nggak ada yang marah. Jadi di Buddha ini, patung itu bukan menjadi barang yang terlalu sakral. Karena umat Buddha nggak memuja patung. Umat Buddha itu simpelnya yang mulia. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. 3 aja itu dipegang oleh umat Buddha, maka karma baik akan melimpah terus kepada kehidupannya. Jadi nggak ada disuruh sembahyang patung apa, nggak ada. Meditasi untuk sucikan hati dan pikiran. Nah, jadi saya sama polisi, saya minta benar-benar ini 3 orang dipanggil, tapi jangan ditangkap. Saksi ini adalah pribadi, bukan mengatasnamakan suatu organisasi ya? Ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Pak, mungkin ini permohonan saya, Pak, ya. Izinkan betul-betul menang harapan sama Bapak. Dan ini namaskar sebagai tanda hormat kepada Bapak, wakil Tuhan di dunia. Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak. Yuk, Diganti dulu. oh, rehat ya. Rehat. Yuk, makasih ya. Saya harap hakim bisa memutus bebas karena dampak putusan hakim ini sangat besar buat citra dan image umat Buddha di Indonesia. Karena tidak ada seorang beragama Buddha pun hatinya yang rela kalau ada makhluk, apalagi ini manusia, sampai tersakiti, sampai teraniaya karena laporan dengan dalih agama Buddha dinista. Jadi itu bikin malu lah. Saya betul-betul malu dan minta maaf betul sama Roy Suryo dan keluarga, terutama sama umat Islam. Malu saya. Tadi sempat sujud Bang, apa tuh Bang harapannya? Itu satu-satunya sih yang saya bisa lakukan. Karena sejak di polisi saya sudah bersuara, saya sudah di BAP, tapi aneh juga, kok nggak didengar gitu. Hah? Yang pertama bikin meme itu kan bukan Roy Suryo. Yang pertama bikin meme itu, yang memposting itu 3 akun. Roy Suryo udah bikin laporan, saya udah jadi saksi, dan pada saat saya jadi saksi, saya nggak minta dia itu ditahan. Yang bikin meme itu saya nggak minta ditahan, tapi dipanggil, dinasehati agar dia paham tentang agama Buddha. Jadi saya nggak minta ditahan, saya minta dinasehati. Kok malah yang membantu supaya harga naik ke Borobudur jangan mahal-mahal, itu kok malah sampai hari ini di sidang. Jadi hati saya itu hancurlah, malu saya sebagai agama Buddha kalau saya membiarkan Pak Roy Suryo ini sampai ditahan, sampai divonis bersalah. Jadi saya mohon sama hakim dari hati yang paling dalam, saya mohon betul, putuskanlah seadil-adilnya. Catatan sejarah mencatat perkembangan agama Buddha ini di Indonesia itu nggak pernah dengan menyakiti orang, melapor-lapor, nggak ada. Welas asih, cinta kasih, itu image umat Buddha yang terekam di hati masyarakat Indonesia. Saya kira gitu.